Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran tematik. Untuk itu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini adalah tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama tentang menceritakan perjuangan pahlawan nasional, menyimpulkan sifat-sifat cermin dan mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam. Baiklah anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Beliau lahir dari Maluku. Beliau merupakan keturunan bangsawan dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang karismatik. Beliau adalah Kapitan Pattimura. Berikut ini penjelasan tentang perjuangan Pattimura. Bagaimanakah perjuangan Pattimura? Disimak baik-baik. Pattimura merupakan pahlawan dari Maluku yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Pattimura, nama aslinya adalah Thomas Matung Lesi. Riwayat perjuangannya, Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Pulau Seram. Ayah Pattimura bernama Anthony Matulesi. Sebelumnya, Pattimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Kedatangan Belanda tahun 1817 mendapatkan tentangan keras dari rakyat. Rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Pattimura. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Pattimura berhasil merebut benteng Dustet. Tentara Belanda semuanya tewas termasuk Residen Van de Beek. Belanda melakukan operasi dengan mengerahkan pasukan yang dilengkapi persenjataan modern. Pattimura ditangkap dan dibujuk agar bekerja sama dengan Belanda, namun selalu ditolaknya. Para tokoh pejuang akhirnya ditangkap dan mengakhiri pengabdian di tiang gantungan tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Penghargaan yang diterima ditampilkan dalam uang kertas Rp1.000 yang dikeluarkan Bank Indonesia, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto tahun 1973. Nama Pattimura diabadikan menjadi universitas, bandara, jalan, dan patung. Tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Pattimura. Hai guys, tahu nggak 15 Mei adalah Hari Pattimura? Pada tanggal itulah Pattimura menyerang Belanda. Modalnya adalah pengalaman di Kesatuan Militer Inggris yang sebelumnya menguasai dan memerintah Maluku. Di bawah Inggris, rakyat Maluku diberi kelonggaran, termasuk untuk bergabung dengan Kesatuan Militer. Demi bisa turut menjaga rakyat Maluku, Pattimura ikut gabung, digaji cukup tinggi dan tinggal di asrama militer. Diajarkan menggunakan senjata api hingga berlatih perang. Berkat kecakapannya, Pattimura cepat mendapat promosi dan dipercaya menjadi pemimpin angkatannya. Setelah siap, Pattimura dan perwira lain disebar ke seluruh negeri. Dia dibebas tugaskan begitu Indonesia dikembalikan ke Belanda. Tenaga dan pengalamannya yang tak dilirik Belanda dipakai untuk memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Pattimura ini adalah orang yang melawan perampasan uang-uang perak untuk ditukar menjadi kertas. Tapi sekarang gambarnya dipakai untuk menghiasi uang kertas yang paling rendah nilainya, Rp1.000. Itu terjadi perang Pattimura karena Pattimura bersama rakyat Maluku waktu itu menolak, kami tidak mau dipaksa. Perak kami diambil dan diganti dengan kertas. Itu dicatat oleh sejarawan Des Alwi dalam bukunya tentang sejarah Maluku Utara. Kenapa ada perang Pattimura? Antara lain karena dipaksa oleh orang Belanda. Kalau orang Belanda membeli cengkeh, dia bayar pakai kertas. Tapi kalau rakyat disuruh bayar pajak, dipaksa bayarnya pakai uang perak. Itu cara mereka merampasnya. Selanjutnya, buka buku paket halaman 69 sampai 70, menceritakan tentang Sultan Hasanuddin.
Hasanuddin. Beliau adalah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar. Beliau memiliki julukan ayam jantan dari timur. Beliau membela kepentingan kerajaan dan rakyat yang diambil oleh Belanda yang dibantu oleh saudara kandungnya Arupalaka yang berpihak kepada Belanda. Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah I Malambasi. Ketika sudah mengaji, namanya diganti dengan Muhammad Bakir. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya bernama I Manuntungi Daeng Mantola, ibunya bernama Isabde Tomo Lakuntu. Pada masa muda, Muhammad Bakir atau Sultan Hasanuddin sudah ikut ayahnya untuk melakukan perundingan-perundingan, sehingga beliau belajar ilmu politik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang. Pada tahun 1653, ayah Muhammad Bakir, Sultan Malikus Said, wafat. Pada saat itu, Muhammad Bakir masih berusia 22 tahun. Muhammad Bakir dinobatkan menjadi raja dan berganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Setelah naik tahta, Sultan Hasanuddin terus memperkuat kerajaannya. Sultan Hasanuddin berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar, yaitu Kerajaan Wajo, Bone, Sofeng, dan Bontain. Sultan Hasanuddin juga memperkuat perdagangan di Makassar. Sultan Hasanuddin berusaha menguasai pulau-pulau sekitar Makassar supaya rempah-rempah tidak lagi dikuasai oleh VOC atau Belanda. Pada saat berperang, Sultan Hasanuddin menggunakan sifat cahaya dapat dipantulkan untuk berkomunikasi. Sifat-sifat cahaya, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat benda bening, cahaya dapat dibiaskan. Selain sifat-sifat cahaya, ada juga sifat-sifat cermin. Kalian tentu tidak dapat melihat benda dalam keadaan gelap. Hal itu disebabkan tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata. Proses melihat terjadi karena cahaya mengenai benda. Benda memantulkan cahaya tersebut ke mata kita. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut ini. Pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kedua, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi dua, cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung dibedakan menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Berikut ini contohnya. Contoh cermin datar. Dan selanjutnya cermin cekung. Dan ini adalah cermin cembung. Jadi, Sultan Hasanuddin menggunakan sifat cahaya dapat dipantulkan untuk berkomunikasi pada saat berperang. Sikap yang bisa kita teladani dari Sultan Hasanuddin adalah berani berkorban, pantang menyerah, membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, dan kerja keras. Sikap dari Sultan Hasanuddin patut kita contoh karena sesuai dengan penerapan pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Setelah kita mempelajari tentang kerajaan Islam di Nusantara, sekarang kita akan mempelajari benda-benda peninggalan kerajaan Islam di Nusantara. Berikut ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kata kesalahan, Miss mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.